Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali lagi melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online untuk mahfal fikih kelas 9 MTS semester ganjil. Kali ini kita akan membahas bab yang pertama, yaitu penyembelihan kurban dan akikah, ya. Materi ini materi yang sangat penting, ya. Mengingat penyembelihan hewan kurban dan juga akikah ini merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Ya, makanya kalian wajib untuk mengetahuinya. Oke? Baik anak-anak semuanya, silahkan kalian amati dulu peta konsep berikut ini, ya. Silahkan kalian cermati ini. Ada penyembelihan. Nanti kita bahas pengertian penyembelihan, dasar hukumnya, kemudian rukun penyembelihan, syarat penyembelihan. Ya. Pada kesempatan ini nanti Pak Guru hanya akan menyampaikan materi seputar penyembelihan. Adapun kurban dan akikah nanti insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kalian amati dulu gambar berikut, silahkan kalian cermati. Oke ya anak-anak, ya setelah kalian mengamati gambar ini tentu kalian punya pertanyaan ya seputar gambar tersebut. Ya, mungkin kalian bertanya apa itu penyembelihan, apa itu kurban, dan apa itu akikah, ya. Karena ini masing-masing berbeda. Nah, kita akan bahas mulai dari yang pertama, yaitu penyembelihan. Kalian perhatikan. Sembelihan dalam bahasa Arab disebut az-zakah, yang berarti baik dan suci. Maksudnya binatang yang disembelih sesuai dengan ketentuan syarak akan menjadikan binatang sembelihan itu menjadi baik, suci, halal, dan lezat untuk dimakan. Sedangkan pengertian secara istilah adalah memutus jalan makan dan minum, pernafasan dan urat nadi pada leher binatang yang disembelih dengan pisau, pedang, atau alat yang lain yang tajam sesuai dengan ketentuan syarak. Ya, ini adalah pengertian dari penyembelihan. Adapun dasar hukum atau dalilnya kalian bisa lihat dalam Al-Quran surat Al-Maidah, ya. Pak Guru bacakan artinya. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang terjatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Ya, ini adalah dalil atau dasar hukum penyembelihan. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3. Selain dalam Al-Quran, juga diterangkan juga dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai penyembelihan. Ya, Pak Guru bacakan artinya. Sesungguhnya Allah memerintahkan agar berbuat baik terhadap segala sesuatu. Apabila kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Apabila kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian saling menajamkan pisaunya, dan senangkanlah hewan yang akan disembelih. Hadis riwayat Muslim. Ya, anak-anak, ini adalah dalil yang berkaitan dengan penyembelihan yang terdapat dalam hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut mengandung tuntunan bahwa proses penyembelihan pun harus diatur dalam Islam. Bahkan penyembelihan binatang dilarang untuk menyakiti binatang yang akan disembelih, baik ketika akan menyembelih maupun saat proses penyembelihan. Nah, sekarang rukun penyembelihan. Kalian perhatikan. Yang pertama adalah orang yang menyembelih. Yang kedua, hewan yang disembelih, kemudian niat penyembelihan, kemudian alat untuk penyembelih, ya. Ini adalah rukun penyembelihan, meliputi 4 hal.
Adapun syarat penyembelihan, ya, yang pertama ini nanti kalian perhatikan dulu. Syarat ini adalah ketentuan atau perbuatan yang harus dipenuhi, ya, sebelum melakukan suatu pekerjaan atau ibadah. Tanpa memenuhi ketentuan atau perbuatan tersebut, ya, suatu pekerjaan dianggap tidak sah. Ya, jadi ini syarat. Adapun syarat penyembelihan yang wajib dipenuhi yang berkaitan dengan satu orang yang menyembelih. Kalian perhatikan, syarat orang yang menyembelih ini yang pertama harus muslim, kemudian berakal sehat dan mumayyiz, artinya bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Ya. Kemudian yang kedua, yang B, binatang yang disembelih. Syaratnya yang pertama, binatang yang akan disembelih masih dalam keadaan hidup. Kemudian binatang yang akan disembelih adalah binatang yang halal, baik dari segi zatnya maupun cara memperolehnya. Ya. Kemudian niat penyembelihan. Niat penyembelihan yang benar ialah semata-mata ingin mengkonsumsi binatang tersebut secara halal sesuai syariat Islam. Dan yang berkaitan dengan alat penyembelihan, ya. Alat penyembelihan itu harus tajam sehingga memungkinkan untuk mengalirkan darah dan memutuskan urat leher binatang sampai tercabut nyawanya dengan tidak menyakiti. Ya, ini adalah alat penyembelihan, diusahakan yang tajam, ya, agar nanti proses penyembelihan bisa berjalan dengan lancar tanpa menyakiti. Yang kelima, hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyembelihan. Kalian perhatikan. Yang pertama, berbuat baik terhadap binatang. Yang kedua, hewan yang masuk kategori maqdur alaih atau yang dapat disembelih lehernya hendaknya diputus saluran pernafasan, ya, atau al-hulqum, saluran makanan dan minuman atau al-ma'ri, ya, atau al-mari, dan dua urat yang berada pada dua sisi leher yang mengelilingi tenggorokan atau al-wadajain. Ya. Sedangkan hewan dalam kategori ghairu maqdur alaih atau yang tidak dapat disembelih lehernya, maka menyembelihnya dilakukan di mana saja dari badannya, asalkan hewan itu mati karena luka itu, ya. Dan jangan lupa juga tetap menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian membaringkan hewan di sisi kiri tubuhnya, memegang pisau dengan tangan kanan dan menahan kepala hewan untuk memudahkan penyembelihan. Bisa dipahami anak-anak? Ini hal yang harus diperhatikan dalam proses penyembelihan. Kemudian yang keenam, kewajiban dalam menyembelih. Penyembelih wajib menyembelih bagian tubuh hewan pada leher bagian atas atau al-halq, atau leher bagian bawah al-labbah. Kedua tempat inilah, ya, tempat berkumpulnya urat-urat yang membuat hewan cepat mati, menjadikan dagingnya lebih baik untuk dikonsumsi dan tidak menyakiti hewan. Untuk saluran pernafasan al-hulqum, saluran makanan dan minuman al-mari harus terpotong sekaligus dan tidak boleh dengan dua kali pemotongan, ataupun jangan sampai masih tersisa dari al-hulqum dan al-mari. Ya, jadi usahakan satu kali pemotongan, ya, tidak boleh lebih dari satu kali. Bisa dipahami anak-anak? Baik. Kemudian yang ketujuh, hal-hal yang disunahkan dalam penyembelihan. Yang pertama, binatang dihadapkan ke arah kiblat. Yang kedua, menyembelih pada bagian pangkal leher hewan, terutama apabila binatang berleher panjang. Hal itu dimaksudkan agar pisau tidak mudah bergeser dan urat-urat leher serta kerongkongan cepat terputus. Kemudian menggunakan alat yang tajam agar dapat mengurangi kadar sakit. Memotong dua urat yang ada di kiri kanan leher agar cepat mati.
Kemudian binatang yang disembelih digulingkan ke sebelah kiri rusuknya supaya mudah bagi orang yang menyembelihnya. Kemudian membaca basmalah, membaca sholawat atas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mempercepat proses penyembelihan agar binatang tidak tersiksa. Ya anak-anak, itu adalah sunnah dari penyembelihan. Kemudian hal yang dimakruhkan dalam menyembelih, ya, apa saja yang dimakruhkan? Yang pertama, menyembelih dengan alat yang tumpul. Yang kedua, memukul ataupun menendang binatang waktu akan menyembelih. Kemudian menyembelih hingga lehernya terputus. Kemudian mengulitinya sebelum binatang itu benar-benar mati. Ya, ini adalah hal-hal yang dimakruhkan, ya, dalam penyembelihan. Adapun cara menyembelih hewan dalam keadaan maqdur alaih, ya, atau yang bisa disembelih, yang pertama bisa dilakukan dengan cara tradisional, yaitu yang pertama menyiapkan terlebih dahulu lubang penampung darah. Peralatan untuk menyembelih disiapkan terlebih dahulu. Mengasah pisau penyembelihan tanpa sepengetahuan hewan yang akan disembelih. Menjauhkan hewan yang akan disembelih jauh dari hewan yang lain. Kemudian binatang yang akan disembelih diparingkan menghadap ke arah kiblat dan lambung kiri berada di bawah. Leher binatang yang akan disembelih diletakkan di atas lubang penampung darah yang sudah disiapkan. Kemudian kaki binatang yang akan disembelih dipegang kuat-kuat atau diikat. Kepalanya ditekan ke bawah agar tanduknya menancap ke tanah. Mengucap basmalah, kemudian alat penyembelihan dikoreskan pada leher binatang yang disembelih sehingga memutuskan jalan makan dan minum, pernafasan serta urat nadi kanan dan kiri pada leher binatang. Kayak itu adalah cara penyembelihan yang pertama. Kemudian secara mekanik, secara mekanik ini menggunakan alat atau mesin. Yang pertama, mempersiapkan peralatan alat penyembelihan atau pisau yang digerakkan oleh mesin terlebih dahulu. Yang kedua, sebelum disembelih, binatang dibuat tidak sadarkan diri atau pingsan terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi rasa sakit yang dirasakan oleh binatang saat penyembelihan. Yang ketiga, dengan mengucap basmalah, binatang yang telah pingsan tersebut disembelih dengan alat penyembelihan yang telah disiapkan sebelumnya. Kemudian setelah darahnya selesai mengalir, kemudian binatang dikuliti dan dipotong-potong dagingnya. Kayak ini adalah proses penyembelihan secara mekanik. Bisa dipahami anak-anak? Baik. Nah, kemudian cara penyembelihan binatang dalam keadaan ghairu maqdur alaih, ya, atau yang tidak bisa disembelih karena keadaan mungkin tercebur ke sumur atau yang lain, ya. Binatang yang termasuk ghairu maqdur alaih adalah binatang buruan dan binatang ternak yang karena sesuatu hal menjadi liar atau sebab darurat yang lain, ya, maka dihukumi seperti binatang buruan. Binatang dalam keadaan seperti ini maka disembelih bagian manapun dari tubuhnya dengan menggunakan benda tajam atau alat apapun selain tulang dan gigi yang dapat mengalirkan darah dan mempercepat kematiannya. Ya, ini adalah cara menyembelih binatang dalam keadaan ghairu maqdur alaih. Ya, bisa dipahami?